Davin terbangun pagi itu dalam keadaan kamar yang sudah kosong. Tidak ada Jingga dan Oliver di sampingnya. Gorden pun sudah terbuka, yang membuat Davin bisa melihat matahari sudah mulai meninggi. Dengan hati yang ringan, ia bangun terduduk, membuat selimut yang menutupi tubuhnya terjatuh ke pinggang. Saat Davin akan turun, saat itulah ia melihat sebuah kotak persegi panjang dengan hiasan pita di atasnya teronggok di atas kasur tak jauh darinya. Davin berpikir sejenak, mungkinkah ini hadiah dari Jingga untuknya? Hanya memikirkannya saja sudah membuat bibir Davin mengembang lebar. Ia lantas membuka kotak tersebut dengan penuh rasa penasaran. Sketchbook kening Davin berkerut dalam saat ia mendapati sketchbook di dalam kotak itu. Ya, tidak salah lagi, ini pasti hadiah dari Jingga untuknya. Davin membuka lembaran pertama buku tersebut. Ada lukisan sosok dirinya yang sedang berdiri dengan tatapan tajam, mengenakan kemeja putih dilapisi jas hitam. Satu tangannya bersembunyi di dalam saku celana. Davin tersenyum. Wajah dan postur tubuh itu memang benar-benar miliknya, sama persis. Ia bangga pada istrinya yang pandai melukis itu. Tatapan Davin kemudian beralih ke bawah lukisan. Terdapat tulisan tangan Jingga di sana. Pertemuan kita berawal dari sini. Ekspresi inilah yang pertama kali aku lihat dari kamu. Kamu masih ingat? Ini kamu waktu datang ke rumahku untuk memintaku untuk menikah tanpa basa-basi. Aku yakin wanita manapun akan syok saat tiba-tiba ada laki-laki datang ke rumah dan kata-kata pertama yang dia lontarkan adalah ajakan menikah. Davin tersenyum mengenang. Tentu saja ia masih ingat dan mungkin tak akan bisa melupakannya seumur hidup. Saat ia datang ke rumah sederhana milik seorang perempuan dan langsung mengajaknya menikah tanpa basa-basi, orang lain pasti akan menganggapnya lelaki aneh yang datang dari planet lain mungkin. Lalu Davin membuka lembaran berikutnya. Selanjutnya ada lukisan dirinya sedang tersenyum lebar dengan tatapan yang lembut. Aku suka semua ekspresi yang terlukis di wajahmu, tapi jika harus memilih salah satu, aku paling suka dengan ekspresimu yang ini. Saat kamu ketawa sambil menatapku, aku merasa seperti satu-satunya wanita paling bahagia di dunia ini. Aku sangat mencintaimu, bisik Davin. Itulah kenapa aku bisa tertawa di hadapanmu. Davin membuka lembaran berikutnya. Kini ada lukisan dirinya yang sedang cemberut. Lalu di lembar berikutnya ekspresinya yang datar, dan berikutnya lagi sedang marah, hingga tersisa 2 lembaran terakhir. Akan tetapi itu bukan lukisan, melainkan foto hasil USG. Ini Oliver waktu dalam masih kandunganku. Kamu belum pernah melihatnya kan? Oliver pasti senang kalau kamu melihat foto janinnya yang ini. Di sini Oliver sedang tersenyum saat menatap foto USG tersebut dan membaca kata-kata Jingga. Dada Davin terasa seperti diremas-remas dan sesak, membuat setiap tarikan nafasnya terasa menyakitkan. Davin tidak pernah ada di masa-masa kehamilan Oliver. Bahkan ia baru tahu hari ini bagaimana bentuk janin Oliver di dalam kandungan Jingga. Tanpa sadar, mata Davin berkaca-kaca. Ibu jarinya menekan sudut matanya yang basah. Maafkan papa sayang, bisik Davin dalam hati seraya mengusap foto janin Oliver. Lantas Davin membuka lembaran terakhir. Di sana pun ada sebuah foto USG. Awalnya Davin mengira masih janin Oliver, akan tetapi saat ia membaca pesan di bawahnya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan punggungnya
seketika menegang. Aku sudah kasih nama untuk anak pertama kita. Sekarang giliran kamu yang kasih nama untuk anak kedua kita. Coba lihat di gambar itu. Calon anak kedua kita masih seukuran biji apel. Benar-benar lucu, bukan? Anak kedua kita. Davin membeku menatap foto janin seukuran biji apel itu dengan tatapan tak percaya. Debaran jantungnya terasa semakin hebat. Seketika itu juga Davin menyingkap selimut dan hendak turun dari ranjang. Namun tiba-tiba ia mengumpat lirih saat menyadari tubuhnya hanya mengenakan brief. Bisa saja ia keluar dalam kondisi seperti ini, tapi Davin masih sadar bahwa ada orang lain di rumah ini selain Jingga dan Oliver. Ia lantas mengedarkan pandangan ke sekeliling dan menemukan celana selututnya terlipat rapi di nakas. Davin yakin Jingga yang menyediakannya di sana. Setelah mengenakan celana itu, ia bergegas keluar kamar dengan langkah tidak sabaran. Jantungnya berpacu semakin keras dan matanya berusaha mencari-cari sosok sang istri yang ternyata tidak ada di dalam rumah. Davin menyeret langkahnya keluar. Ia menghela nafas lega kala menemukan sosok yang ia cari-cari sedang berjemur bersama Oliver di sunbed yang ada di taman. "Ternyata kamu di sini," ucap Davin dengan nafas sedikit tersengal. Jingga mendongak, tersenyum lebar. "Aku kira kamu bakalan tidur sampai sore," sindirnya dengan halus. Davin tidak menghiraukan sindiran itu. Ia menatap sang istri dengan tatapan lembut dan penuh haru. Lantas ditariknya tangan Jingga dengan halus, membuat Jingga mau tak mau turun dari sunbed dan ikut berdiri. "Ada apa, Dev?" tanya Jingga bingung. Dan detik itu juga Jingga tersentak ketika Davin menarik tubuhnya ke dalam pelukan. "Kamu hamil?" lirih Davin dengan suara serak. "Kamu benar-benar hamil lagi, sayang." Jingga mengerjap. Dadanya terasa agak sesak karena pelukan Davin begitu erat. "Kamu sudah membuka hadiah dari aku rupanya." Pipi Jingga merona merah, menahan malu. "Maaf ya, lukisannya mungkin gak sesuai harapan kamu, tapi aku membuatnya dengan sepenuh hati loh." Jingga terkekeh-kekeh dan mengenai gambar di lembaran terakhir. "Dia memang benar-benar calon anak kedua kita." Jingga seketika terpekik kaget ketika Davin mengangkat tubuhnya dan memutarnya. Sontak Jingga tertawa dan memeluk leher suaminya dengan erat. "Dev, hentikan!" seru Jingga di sela-sela tawanya. Tawa Davin juga terdengar berderai-derai di udara, membuat siapapun yang mendengar tawa mereka akan langsung berpikir bahwa kebahagiaan yang luar biasa sedang menghampiri mereka berdua. Oliver yang duduk di sunbed sambil memegangi botol susunya juga ikut tertawa melihat orang tuanya tertawa. Davin menghentikan putarannya. Ia menurunkan dan memeluk pinggang Jingga. Mata mereka saling bertukar pandang dengan penuh cinta. "Terima kasih sayang," ucap Davin sambil tersenyum lebar. "Ini benar-benar kado yang sangat istimewa buatku. Aku berjanji akan menemani hari-harimu di kehamilan yang sekarang." Jingga mengangguk, tersenyum. "Tentu saja harus, kalau nggak mau ada papa lain untuk anak." Peki Jingga lagi saat Davin tiba-tiba menyentil dahinya pelan. "Bilang apa barusan? Bilang apa?" Mata Davin memicing tajam. Jingga terkekeh-kekeh. "Aku bercanda, Dev." "Astaga." Davin tampak kesal dengan candaan Jingga barusan, tapi kebahagiaan yang ia rasakan saat ini jauh lebih besar daripada perasaan apapun. Davin lantas menghujani wajah Jingga dengan ciuman kecil yang membuat Jingga tertawa bahagia. Davin menunduk mencium perut rata Jingga sambil membisikkan sesuatu di sana, seolah sedang mengajak calon bayinya bicara. Hati Jingga terasa hangat. Ia tidak menyangka respon
Respon Davin akan jauh di luar dugaannya. Melihat kehamilannya diterima dengan baik, Jingga yakin kali ini ia bisa melewati masa-masa kehamilannya dengan jauh lebih ringan dan bahagia. "Papa," protes Oliver sambil melemparkan botol susunya, membuat Davin sadar ada anak kecil yang jauh lebih butuh perhatiannya dibanding janin di dalam perut Jingga. "Kamu lihat, dia cemburu, kamu mengabaikan dia, Dev." "Maafkan Papa, Boy." Davin langsung menggendong Oliver dan memeluknya erat. "Papa sayang sekali padamu, dan kasih sayang Papa nggak akan berkurang walaupun nanti ada adik kecil yang hadir di tengah-tengah kita." Davin membawa Oliver ke dalam rumah. Jingga mengikutinya sambil protes. "Dev, Oliver belum selesai berjemur." "Sudah, jangan lama-lama berjemurnya sayang," timpal Davin santai. "Nanti kulit anak kita terbakar sinar matahari. Aku harus memastikan anak kita tetap tampan dan memiliki kulit yang bagus sepertiku sampai dia dewasa." Mata Jingga merotasi, malas mendengarnya. "Matahari pagi nggak akan membuat kulit dia terbakar. Ada-ada saja," gerutu Jingga sambil berjalan di samping Davin. "Sayang," panggil Davin tanpa menghiraukan kerutuan Jingga barusan. Dengan lembut dan suara berat, panggilan itu membuat Jingga candu. Jingga menoleh menatap Davin penuh tanya. "Kenapa? Sepertinya kita harus meeting berdua. Ada banyak hal yang harus kita bahas terkait kehamilan kamu." Davin tersenyum menatap Jingga. "Setelah sarapan dan mandi, kita mulai meetingnya." Tampak kerutan di kening Jingga mendengar ucapan Davin tersebut. Ia sedikit ternganga. Kenapa pula harus ada meeting? Memangnya apa yang akan dibahas mengenai kehamilannya?